Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir memperbarui informasi Anda. Tentunya kami akan suguhkan sejumlah informasi seputar kota Parepare bersama saya Drianti Sulaiman dan saya Usratun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, Dinas Pemadam Kebakaran Parepare kembali mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter yang melintas di jalan raya, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, depan kantor Wali Kota Parepare. Penemuan ular piton berukuran besar kembali menggegerkan masyarakat di kota Parepare pada Kamis dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran kembali mengevakuasi ular piton yang panjangnya mencapai 6 meter. Penemuan ular ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Wali Kota Parepare. Saat melintas di jalan raya, ular piton berukuran jumbo ini sempat membuat macet arus lalu lintas hingga akhirnya dievakuasi ke kantor call center 112 yang dekat dari penemuan ular tersebut. Kepala Dinas Damkar Parepare Rusdi Adam mengaku penangkapan itu berawal dari laporan pengendara adanya ular piton yang mengganggu lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Badan ular yang besar membuat petugas kewalahan saat mengevakuasi ular. Dibandingkan dengan penangkapan sebelumnya, ular sepanjang 6 meter ini merupakan ular terpanjang yang berhasil ditangkap Damkar Parepare. Ke hutan sini, jadi ada mobil singgah, itu lari ke sini melapor. Anak-anak langsung ke sana untuk evakuasi. Berarti sempat ini Pak ya, menyebabkan kemacetan di jalan ya? Ya, karena mobil singgah. Mobil singgah, ya. Ularnya melintas di tengah jalan. Di tengah jalan. Itu ularnya berapa sih Pak panjangnya? Kurang lebih 6 meter. Berarti ini merupakan ini ya, ular termasuk salah satu ular ini yang paling besar yang ditangkap Yang terbesar ditangkap pemadam. Ya. Kalau proses penangkapannya sendiri Pak? Penangkapannya itu sekitar jam 2 dini hari tadi malam. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Satu rumah di Kelurahan Lompoe nyaris ludes terbakar. Kebakaran bermula karena kompor yang masih dalam keadaan menyala tiba-tiba meledak saat ditinggal pemiliknya untuk mengaji, namun akhirnya ketiduran. Satu rumah di Jalan Syamsu Alam Bulu, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada Rabu kemarin nyaris hangus terbakar. Dari keterangan pemadam kebakaran Kota Parepare, kebakaran bermula saat pemilik rumah menggoreng ikan di dapur. Namun karena ketiduran saat mengaji, kompor tiba-tiba meledak. Beruntung kobaran api yang mulai menjalar sigap dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran hingga api hanya menghanguskan sebagian dapur. Diketahui jumlah kebakaran saat ini sudah ada puluhan kejadian yang ditangani Damkar Parepare, di antaranya 2 kebakaran rumah. Api itu adalah dia lagi masak ikan goreng, jadi dia sempat ngaji sampai tidur, jadi dia lupa, makanya itu apinya menyala bakal tulang dapurnya. Kalau korban sendiri ada? Enggak ada. Jadi berapa personel yang diturunkan ini? Ya, ada personel 25 personel lagi. Ada sendiri 8. Pak Kabit, ini kan lagi musim kemarau. Adakah himbauan untuk masyarakat ini? Oh iya, ada. Jadi saya minta tolong kepada masyarakat Parepare, apabila lagi memasak, tolong diawasi dan dijagain, jangan tinggalkan. Ya, pemicunya kan kalau kita lagi tinggalkan bisa mengakibatkan kebakaran di rumah. Kedua juga apabila ada gas yang mau mengeluarkan api, jangan panik. Tolong ambil kain, basahin, baru tutup. Pasti tidak menyebar apinya dan tidak meledak. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Ikatan Bidang Indonesia atau IBI Kota Parepare telah memberikan pelayanan KB gratis. Diharapkan masyarakat yang telah melakukan alat kontrasepsi dapat konsisten dalam penggunaannya.
Sejumlah puskesmas di Kota Parepare melakukan pelayanan KB gratis dalam rangka bakti sosial IBI KB Kesehatan yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Kota Parepare, salah satunya Puskesmas Lumpue. Pelayanan KB gratis yang diikuti para peserta dengan berbagai jenis pelayanan KB, diantaranya metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akseptor. Diharapkan masyarakat yang telah melakukan alat kontrasepsi dapat konsisten dalam penggunaan alat kontrasepsi agar kesejahteraan ibu yang menggunakan akseptor dapat meningkatkan kesejahteraan. Kami ini kegiatan bakti sosial IBI KB Kes. Terus yang pelayanan pada hari ini dilayani IUD 1, kemudian implan 9, pil 2, suntik 1. Ya, untuk meningkatkan pencapaian akseptor khususnya di Kecamatan Bersih Barat dan pada umumnya Kota Parepare. Terima kasih. Harapan kami untuk kegiatan hari ini, kami berharap Parepare akan menjadi kota yang lebih baik, terutama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dalam hal ini pemasangan alat kontrasepsi terutama IUD dan implan adalah termasuk alat kontrasepsi jangka panjang. Jadi diharapkan ibu-ibu yang memasang hari ini konsisten dalam memakai alat kontrasepsi ini, dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dari akseptor. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, BPBD Parepare menggelar pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang diikuti oleh para kader kelurahan tangguh serta masyarakat perwakilan dari tiap kelurahan. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare menggelar pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kota Parepare tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di Hotel Kenari pada Kamis 10 Juni 2021. Pelatihan ini dibuka secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI dan diikuti para kader kelurahan tangguh serta masyarakat perwakilan dari tiap kelurahan sekota Parepare. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI mengatakan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga masyarakat Kota Parepare tentang bagaimana mengurangi resiko ketika terjadi suatu bencana. Karena persoalan bencana hampir setiap saat terjadi di seluruh wilayah Indonesia tanpa kita duga dan kita sadari. Kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa persoalan bencana merupakan persoalan yang tidak hanya dialami dan terjadi di Kota Parepare. Hampir setiap saat bisa terjadi di seluruh wilayah tanah air, di seluruh wilayah Indonesia, dan tanpa kita duga. Olehnya itu diharapkan dalam pelatihan ini dapat melahirkan suatu komitmen dalam bertindak yang terencana, terjalin koordinasi dari seluruh elemen, membangun prinsip-prinsip serta konsep pengurangan risiko bencana dan penanggulangannya. Tampil sebagai pemateri pada kegiatan ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare Dr. Randes Rusli dengan moderator Sekretaris BPBD Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemilihan anak Dara Malebi Nakal Lolo Magareta tingkat Ajata Paren dipusatkan di Kota Parepare dan akan dilaksanakan pada 3 Juli mendatang. Ini bertujuan dalam melestarikan budaya di Sulawesi Selatan. Parepos bekerja sama dengan Asosiasi Seni dan Mode Indonesia Kota Parepare menyelenggarakan pemilihan anak Dara Malebi Nakal Lolo Magareta tingkat Ajata Pareng tahun 2021. Ketua Asosiasi Seni dan Mode Indonesia Kota Parepare Andi Mulyadi mengungkapkan kegiatan yang dipusatkan di Kota Parepare dan akan dilaksanakan pada 3 Juli mendatang ini bertujuan melestarikan budaya di Sulawesi Selatan.
Andi Mulyadi menambahkan, hingga pada Rabu 9 Juni kemarin, tercatat sudah ada 36 peserta yang mendaftar. Ya, anak dan kalau Megarta itu diadakan tanggal 3 Juli di wilayah. Tujuannya itu bagaimana melestarikan budaya Selatan, khususnya di Kota Parepare dan sekitarnya. Pesertanya itu ada taparan kurang dari sidrap. Kita bawa itu mengenai sidrap dan mereka sendiri. Kita akan diadakan hilal pada siang hari, pada malam hari itu dilarang diadakan karena itu tadi mengenai COVID. Setiap peserta nanti kita jaga jarak dan tetap pakai masker. Sekarang ini sudah ada 30 orang dan kita akan kasih nanti karena sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa banyak ada kerumunan di sana. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 10 Juni meresmikan loket layanan pertanahan Kota Parepare yang kegiatannya juga digelar bersamaan dengan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Parepare. Kantor Pertanahan Kota Parepare menggelar pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Parepare pada Kamis 10 Juni 2021 yang disaksikan sejumlah saksi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peresmian loket layanan pertanahan Kota Parepare oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Bambang Priyono yang ditemui usai melakukan peninjauan loket Kantor Pertanahan Kota Parepare mengungkapkan, dengan adanya loket layanan yang baik, otomatis layanan pertanahan untuk masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Parepare akan lebih cepat guna menciptakan pelayanan prima untuk masyarakat. Dan inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Parepare ya, dengan adanya loket layanan yang baik, otomatis layanan pertanahan untuk masyarakat Parepare khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan umumnya akan lebih cepat layanannya, karena layanan itu mau cepat harus dibangun infrastrukturnya. Infrastrukturnya sudah dibangun, sudah dimulai, sistemnya juga sudah dimulai dibangun juga, ya. Kalau infrastrukturnya sudah, sistemnya sudah, kemudian sumber daya manusianya harus diedukasi. Sumber daya hidup manusianya diedukasi, baru pengawasan. Pengawasannya banyak, wartawan juga bisa ngawasin, LSN juga bisa ngawasin, ya. Para penegak hukum juga bisa mengawasin, kan seperti itu. Untuk apa? Untuk layanan ini cepat, masyarakat senang. Oleh sebab itulah sekaligus saya minta untuk pendelegasian zona integritas dalam rangka WBK. Itu dia satu paket. Untuk apa? Untuk supaya layanan tadi itu supaya cepat dulu pada masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Dan saya Drianti Sulaiman, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.